Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang mampu untuk menseimbangkan hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara bangsa ini. Kita harus memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan karena kita tidak mau berhenti statik, monolit. Seakan-akan sudah paripurnalah semua sistem dan nilai kehidupan yang kita miliki di negeri kita ini. Selamat malam, selamat datang di Visi Negarawan, saya Indra Maulana. Beberapa waktu terakhir negeri ini dibuat bising dengan polemik yang berawal dari lontaran akademisi Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Sebagian pihak yang pro Rocky menilai hal itu adalah kritik terhadap pemerintahan dan menganggap itu adalah kebebasan berpendapat. Namun sebagian pihak yang lain menilai hal itu adalah hinaan dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi bukan seperti yang disampaikan Rocky. Kita memang tidak sedang berbicara ini pidana atau bukan, delik biasa atau delik aduan, tetapi seringkali kita berputar pada masalah yang sama, kritik berujung laporan. Bagaimana sebenarnya kita memotret demokrasi itu sendiri? Apakah demokrasi kita bisa super bebas dan liberal, atau di sisi lain, demokrasi harus tetap dengan sopan santun, etika berbahasa, dan lain sebagainya. Di sisi lain, yang lebih esensial lagi adalah bagaimana demokrasi yang kita anut ini mampu membawa kesejahteraan bagi warganya, dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berhenti pada diskusi angka, namun kualitas pertumbuhannya merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat, baik yang kaya maupun yang jelata. Diskusi kita pekan ini adalah restorasi untuk negeri, dan sebelum memulai diskusi kita simak dahulu petikan pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Berulang kali saya katakan kepada kalian sebagai kader-kader partai ini, partai kita ini adalah partai yang juga sedang menjalankan dakwah. Kita menjalankan dakwah dalam nilai aspek idealisme yang kita miliki. Tapi dakwah yang dimaksudkan oleh Nasdem adalah jelas dakwah kebangsaan. Kita ingin bergerak maju dari waktu ke waktu. Kita melihat perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan seluruh apa yang berulang kali saya katakan di mana saja, betapa hebatnya negeri kita ini. Tapi apa arti kehebatan yang kita miliki ketika kita tidak mampu mengisinya dengan soul, roh yang kita miliki untuk bisa bangun kesadaran seluruh warga negara bangsa ini. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang mampu untuk menseimbangkan hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara bangsa ini. Untuk apa kita memiliki satu sistem model demokrasi seperti apa yang kita miliki hari ini? Demokrasi yang super bebas, super liberal. Kita bermaksud dengan harapan berpindahnya model dan sistem gaya pemerintahan kita dari apa yang kita kenal dengan sistem otoritarian
atau demokrasi yang terpimpin menjadi demokrasi yang super bebas dengan harapan bahwa rasa keadilan kita, tingkat kesejahteraan kita, kebanggaan kita sebagai warga negara akan bisa kita miliki lebih hebat. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau harapan itu semakin jauh dari kenyataan yang kita hadapin, untuk apa model sistem demokrasi seperti ini? Ini yang membuat kerisauan hati bagi siapapun anak bangsa ini yang mata hati dan kata hati masih memiliki kecintaan bagi negerinya sendiri. Nah, esensi inilah kenapa kita memperjuangkan gerakan perubahan. Kita tahu kita harus memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan karena kita tidak mau berhenti, statik, monolid, seakan-akan sudah paripurnalah semua sistem dan nilai kehidupan yang kita miliki di negeri kita ini. Itu hanya pembodohan akal sehat kita, saudaraku semua. Kita tidak mau untuk itu. Ada beberapa garis bawah dari pidato Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem tadi, soal demokrasi super bebas liberal, lalu disinggung juga soal demokrasi terpimpin. Tapi bagaimana ujungnya demokrasi ini sebenarnya bisa membawa maslahat bagi masyarakatnya, terutama disinggung tadi soal keadilan, disinggung juga soal kesejahteraan. Kita coba ulas pada malam hari ini di Visi Negarawan dengan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khori. Gus Coy, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada pemikir kebinekaan Dr. Sukidi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Indra. Kali ini kita libatkan generasi muda ya, dari UIN, mahasiswa UIN, Nirwansyah. Selamat malam, Mas Nirwansyah. Selamat malam, Mas. Ya, baik, Mas Nirwansyah. Saya lihat dulu dari sudut pandang anak-anak muda dulu ini ya, Gus Coy dan juga Pak Sukidi. Mas Nirwansyah tadi kalau menangkap esensi yang disampaikan oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dengan menggarisbawahi tadi soal demokrasi yang super bebas liberal. Kalau kita lihat konteksnya hari ini begitu ya, kita lihat kritik dengan yang disampaikan ini menimbulkan pro kontra. Kita tidak sedang mencari ini benar salah, tidak sedang menyatakan pidana atau bukan, tapi perspektif Anda melihatnya seperti apa ini? Kita pada tataran atau tahapan demokrasi yang seperti apa sih sekarang ini? Oke, baik Mas Indra. Ya, terima kasih banyak Mas Indra terkait kehidupan demokrasi saat ini. Saya sebenarnya pengen nyoroti beberapa hal itu. Apakah misalnya anak muda itu dicap apolitis atau gimana? Memang nggak semua anak muda itu apolitis. Ada bahkan sebagian yang justru ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik atau bahkan parpol. Nah, adapun misalnya terkait labeling bahwasannya anak muda politis mungkin juga bukan tanpa sebab, karena boleh jadi hal itu dikarenakan demokrasi yang berjalan saat ini jauh dari nilai demokrasi itu sendiri. Sejatinya kan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat berhak misalnya untuk menyampaikan pendapatnya karena kedaulatan itu kan berada di tangan rakyat. Nah, apa jadinya misalnya dengan kata lain, demokrasi itu intinya daulat rakyat. Nah, dengan dikungkungnya rakyat untuk berpendapat misalnya, ini mengakibatkan demokrasi yang diperjuangkan selama ini menjadi lumpuh tak berdaya. Mungkin Anda merasa begitu ya, Mas Nirwansyah, merasa ada semacam keterkungkungan akhir-akhir ini begitu dalam berpendapat atau bagaimana? Ya, karena kan orang pada takut kan untuk menyampaikan pendapat karena misalnya nanti dituduh oleh pasal-pasal karet itu, padahal kan demokrasi sendiri menjamin kebebasan berpendapat itu sendiri. Makanya anak-anak muda sekarang justru dicap, oh kamu masih muda bisa apa gitu kan, padahal kan anak-anak muda cuma pengen nyampein apa perspektif mereka tentang demokrasi, apa yang mungkin mereka aspirasikan kepada wakil-wakil rakyat. Justru
keterkungkungan kebebasan berpendapat itu akan menurunkan nilai-nilai demokrasi, saya rasa. Kita tahan di situ ya, Mas Nirwansyah. Saya ingin dari sudut pandang Gus Coy dulu melihat. Gus Coy, bagaimana sih sebenarnya yang dipandang oleh Pak Surya Paloh sebenarnya ketika membicarakan tadi, menyampaikan soal demokrasi, menyinggung soal demokrasi super bebas, liberal, tapi juga kita ingin beralih dari demokrasi yang pada masa mungkin pernah terpimpin, disinggung juga soal otoritarian, lalu menyinggung juga soal bagaimana sebenarnya esensi demokrasi itu membawa kita pada keadilan, kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya. Ya, jadi pertama kita memahami dari definisi demokrasi. Yaitu satu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, oleh founding fathers kita, kemudian dirumuskan dalam Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat, praktek zaman Bung Karno seperti itu, praktek zaman Pak Harto seperti itu, praktek setelah reformasi seperti ini. Termasuk praktek dalam hal rakyat memiliki kedaulatan itu disampaikan seperti apa. Ya kan? Nah, sekarang rakyat yang berdaulat itu langsung disampaikan secara langsung. Saya punya calon presiden ini, ya saya langsung coblos. Calon bupati, gubernur langsung saya pilih ini, langsung orangnya, langsung, kan? Tidak ada perantara, tidak ada yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, kan gitu ya. Nah, atas dasar itu maka di Nasdem ada semacam kegelisahan, praktek demokrasi yang seperti ini selama sekian puluh tahun, berapa tahun? 25 tahun atau 20 tahun? Reformasi, sejak reformasi. Sejak mulai pemilihan langsung. Pemilihan langsung 99. Itu mulai 2004 kan? Oh ya, oke. Ya kan? Pemilihan langsung. Itu kemudian ada pertanyaan yang mendasar. Pertama, demokrasi kita ini apa tafsir dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan seperti ini, tafsir yang pas, atau persis seperti zaman Bung Karno dan zaman Pak Harto, gitu kan? Nah, itu pertanyaan, pertanyaan. Nah, oleh karena ada pertanyaan seperti itu, jawabannya kan harus dijawab bersama. Lalu pertanyaan berikutnya, kita yakini bahwa demokrasi dalam sila yang dicerminkan dalam sila keempat itu sesuai dengan budaya kita, gitu ya, dan sejarah perjalanan bangsa kita, maka kemudian kita dalam kelahiran Partai Nasdem, partai ini ketika lahir, maka apa yang cocok untuk ini? Maka kemudian lahirlah restorasi, perubahan restorasi Indonesia. Nah, gerakan perubahan restorasi itu kemudian diberi makna. Ada 4 makna yang penting, yang ini menjadi kerangka dasar kita untuk mengevaluasi. Yang pertama adalah memperbaiki. Apa hal-hal yang tidak relevan, yang tidak baik, ya kan? Itu kita perbaiki. Dari jalannya proses demokrasi sekarang selama ini ya. Salah satunya demokrasi. Ini kan dalil untuk semuanya, ya kan? Kemudian yang kedua, restorasi itu diberi makna mengembalikan nilai-nilai lama yang baik, tapi tidak kita gubris, tidak kita tampilkan, kita tidak pakai. Maka ini harus dikembalikan. Sejarah yang baik-baik dari para pendahulu kita, yang kita lupakan, yang kita pinggirkan harus dikembalikan. Yang ketiga adalah memulihkan. Mungkin ada hal-hal yang tidak stabil di negara ini. Ya, harus dipulihkan. Ya. Ini mengandung makna banyak ini. Kemudian yang keempat itu kan mencerahkan. Jadi setiap pemimpin, setiap masyarakat itu harus saling mencerahkan, harus saling mengajak melihat masa depan Indonesia itu secara optimis. Kita harus terus berbagi tentang
optimisme, berbagi tentang energi yang positif. Oke. Nah, arus dari sebuah gerakan perubahan yang kita inginkan itu adalah tetap berpijak kepada masa lalu yang baik. Karena tidak ada perubahan tanpa melihat masa lalu. Betul, betul. Kan teorinya begitu kan? Ya, Kalau evaluasi dulu masa lalunya. Di pondok pesantren itu dikenal sebagai ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, gitu kan. Oke. Jadi ada masa lalu, ada masa kini dan masa datang. Nah, inilah kemudian kita tawarkan, kita ajak Republik ini untuk mengevaluasi apa yang paling relevan. Apakah seperti ini yang cocok gitu? Ya. Ini kayaknya kok istilah tapi Pak Gus Surya Dur, itu super liberal itu. Nah, tapi Gus Coy, ketika tadi dijabarkan soal restorasi dari berbagai memulihkan, mengembalikan Memperbaiki, nilai-nilai yang lama dan lain-lain, ya. secara real, konkretnya, maksudnya dalam artian pandangan orang ingin melihat yang terjadi selama itu, contohnya kayak apa? Gus Coy, kita tahan dulu ya. Ini kita akan jelaskan lebih lanjut lagi setelah break. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Tadi kita dengar juga pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di segmen sebelumnya menyinggung soal demokrasi yang super bebas liberal. Kita coba lihat kondisi hari ini ketika kritik itu disampaikan dengan bahasa-bahasa yang menurut sebagian orang itu adalah hinaan, meskipun sebagian lagi menyebut itu adalah kritik yang memang harus didengar sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Saya coba menghubungkan ini ya, tapi kalau dari pandangan Pak Sukidi seperti apa kira-kira itu Pak? Apakah memang kita sedang masuk dalam tahapan yang super bebas dan liberal seperti yang digaungkan juga kondisinya seperti itu, atau masih dalam ranah yang normatif saja? Karena kalau dari Gus Coy tadi kan mengambil soal demokrasi yang super bebas liberal ini dari soal proses demokrasinya, maka di situ ada perlu restorasi yang maknanya tadi digambarkan. Tapi sebelum ke Gus Coy lagi, saya ingin tanya pendapat dari Pak Sukidi. Apakah kita masuk tahap itu, fase demokrasi super bebas dan liberal, atau ini sebenarnya normal saja? Ketika para pendiri Republik Amerika, Thomas Jefferson dan kawan-kawan ingin mendirikan satu sistem demokrasi, para pendiri Republik Amerika tidak memilih demokrasi langsung sebagai sistem. Karena mereka begitu khawatir bahwa demokrasi secara langsung itu mengantarkan kaum demagog pada kekuasaan. Itulah sebabnya para pendiri Republik Amerika memilih demokrasi tidak langsung, dan dalam konteks itu kita memang jauh lebih liberal ketimbang Amerika sekalipun. Kita saat ini maksudnya? Kita saat ini. Karena itu ada satu pesan penting di balik demokrasi. Ketika para pendiri Republik ini memilih demokrasi, maka prinsip dasar yang perlu menjadi satu pegangan kita adalah prinsip meritokrasi itu. Meritokrasi memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengelola Republik ini. Dan prinsip meritokrasi ini menjadi kunci kemajuan satu negara. Sejak 1970, Lee Kuan Yew telah mendeklarasikan bahwa Singapura adalah negara meritokrasi. Hanya mereka yang memiliki pengetahuan, yang memiliki kecakapan, yang memiliki kompetensi harus mengelola Republik Singapura itu sendiri. Di Amerika, para pendiri Republik Amerika, they saw themselves as men of merit. Mereka seringkali melihat diri mereka sebagai man of merit. Orang-orang yang punya merit, punya kecakapan, punya wisdom, punya pengetahuan untuk mengelola Republik Amerika. Jadi kunci kemajuan satu bangsa ditentukan sejauh mana kita berpegang teguh pada prinsip meritokrasi itu. Karena prinsip meritokrasi memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola Republik ini. Kondisi kita sekarang ini jauh dari itu? Meritokrasi begitu diabaikan karena kita tumbuh menjadi masyarakat yang berpegang teguh pada tradisi feodalisme, tradisi koncoisme, tradisi nepotisme, tradisi politik balas budi, dan tradisi yang lebih menekankan senioritas dan konflik
kepentingan itu sendiri. Karena itu kalau kita ingin maju, maka prinsip dasar yang harus kita pegang teguh adalah prinsip meritokrasi. Dengan memberikan kesetaraan kepada semua warga negara untuk berpartisipasi dalam mengelola republik ini. Asalkan mereka punya pengetahuan yang cakap, punya wisdom, dan juga punya kompetensi untuk menata republik ini. Tanpa meritokrasi, bangsa pasti akan mengalami satu kehancuran. Apa yang menyebabkan kita, menurut Pak Sukidi, kita tidak bisa menerapkan yang meritokrasi tadi? Kalau kita lihat juga dari tahun ke tahun, dari apa bahasa tepatnya Gus ya, dari rezim ke rezim, itu selalu ada tuh pasti awal-awalnya sih, ya dari orde ke orde, bikin kabinet yang wah seolah-olah bekerja, tapi itu kayaknya cuma di awal-awal, bahkan bukan di periode pertama gitu ya, bahkan juga mungkin hanya setahun setelah itu ya terkait dengan kepentingan kasih. Tadi disinggung politik balas budi, kayaknya seperti itu ya. Mungkin juga bukan balas budi, tapi memang sudah perjanjian, jangan-jangan. Kita selalu terikat di situ dan berputar-putar di situ. Ketika ada masuk juga kritik yang datang, akhirnya berbeda lagi. Dan ini berputar terus setiap dari orde ke orde berikutnya. Bagaimana Mas Sugidi? Iya, karena itu kita harus menyudahi berbagai bentuk politik yang tidak menopang satu visi negara modern. Karena apa? Karena ketika para pendiri republik ini memilih Indonesia dengan sistem republik, itu mengandung makna yang begitu dalam. Pada pidato 1959, Bung Karno begitu tegas mengatakan bahwa republik itu berasal dari res and public. Ya. Itu artinya satu sistem, satu pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik. Nah, kepentingan publik ini harus selalu menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan negara. Kesejahteraan itu menjadi milik publik, keadilan itu menjadi milik bersama. Karena itu ini harus menjadi orientasi utama dalam penyelenggaraan negara. Kenapa? Karena para pendiri republik ini menyadari betul bahwa yang diutamakan dalam demokrasi itu adalah kesejahteraan bersama. Saya kira orientasi kepentingan publik itu juga selalu digaungkan dari pemerintahan satu ke pemerintahan lainnya gitu ya. Pasti itu yang disampaikan juga di depan. Pasti itu juga yang menjadi landasan ketika menentukan rapat-rapat kerja dan lain sebagainya. Tapi kadang perjalanannya, ya kan kita tahu bahwa perjalanannya mungkin juga tidak semulus itu. Ini perlu seperti apa sih, gambaran Gusnya gimana? Apa sih persoalannya kita sampai tidak ke sana itu? Publik itu memang sudah menjadi retorika para pemimpin. Jualannya calon-calon pemimpin itu memang untuk kepentingan publik. Sebetulnya jualan itu penting. Itu sebetulnya substansinya memang semua yang kita lakukan sebagai pemimpin negara, kalau dalam bahasa pesantren itu kan tasarruful imam. Jadi setiap pemimpin atau imam itu harus mentasarrufkan atau membuat kebijakannya itu memang untuk kepentingan publik. Nah, publik sebetulnya kepentingan publik di Indonesia ini kan sudah terumuskan. Mereka harus terlindungi. Ya, dalam bahasa kita adalah melindungi segenap bangsa dari seluruh tumpah darah. Publik itu harus dimajukan kesejahteraannya. Oleh siapa? Oleh pemerintah ini, oleh orang yang memegang otoritas. Yang ketiga, publik itu harus cerdas semua, nggak boleh bodoh. Harus sekolah semua, mulai dari TK, mulai lahir sampai tua itu harus belajar terus supaya cerdas. Publik itu harus damai antara yang satu dengan yang lain. Ini sebetulnya itu kepentingan publik sudah terumuskan. Nah, tadi Mas Sukidi, salah satu ciri negara modern itu meritokrasi. Itu memang ciri modern karena apa? Karena ketika kita meritokrasi itu kan muatannya dia adalah orang yang berilmu. Yang kedua, dia orang yang punya kecakapan di dalam memimpin, memanage, menggerakkan, mengelola suatu negara. Yang ketiga, ya dia harus punya modal pengalaman segala macam yang cukup, ya kan, pengetahuan dan segala macam itu. Nah, sekarang pertanyaan kepada Mas Sugidi juga, apakah otomatis demokrasi langsung itu menjadi ciri modern? Nah ini sebetulnya. Nah,
Pertanyaannya tahan situ dulu Gus, tahan situ. Saya harus break dulu. Menarik ini. Apakah demokrasi langsung itu nyambung dengan meritokrasi tadi ya? Setelah jeda ya. Kami akan segera kembali di Visi Negarawan setelah headline news berikut ini. Ya, kembali di Visi Negarawan. Saya masih bersama dengan Gus Coy dan juga Dr. Sukidi. Menarik yang disampaikan pertanyaan Gus Coy tadi sebelum kita melihat headline news ya. Apakah memang dengan demokrasi langsung itu tidak sesuai dengan meritokrasi, kan begitu ya Gus Coy, pertanyaan tadi ya. Kalau dari sudut pandang Pak Sukidi gimana? Kira-kira. Syarat yang modern itu adalah menerapkan meritokrasi. Demokrasi langsung seperti sekarang ini itu modern nggak? Sesuai dengan meritokrasi nggak? Tentu saja modern, tetapi ini harus disertai syarat bahwa mereka yang akhirnya memutuskan untuk terpilih dalam pelayanan publik harus memiliki satu kearifan, harus memiliki satu pengetahuan yang cukup, kompetensi, dan juga yang terpenting adalah kesediaan untuk selalu mendermabaktikan pikirannya, hatinya untuk kesejahteraan rakyat itu sendiri. Karena itu yang sebenarnya yang terpenting untuk mewujudkan betapa pentingnya demokrasi langsung yang terkait dengan semangat meritokrasi itu sendiri. Untuk itu isu yang penting dari itu adalah karena demokrasi langsung ini terjadi pada satu masyarakat di mana umumnya masyarakat kita masih rentan pada hidup miskin, sehingga itu selalu identik dengan politik uang. Mereka yang memiliki modal politik keuangan yang cukup, maka mereka memperoleh kesempatan yang jauh lebih baik untuk terpilih ketimbang mereka yang menawarkan satu gagasan untuk kebaikan Republik ini. Karena itu ini adalah tanggung jawab bersama untuk selalu melakukan pembaruan, terutama dalam sistem demokrasi itu sendiri, agar mereka yang akhirnya memiliki satu wawasan, memiliki gagasan cemerlang untuk Indonesia maju, memperoleh tempat di masyarakat dan juga dalam politik kita. Karena bagaimana juga bangsa ini membutuhkan satu gagasan-gagasan brilian untuk memajukan Republik ini. Jadi proseduralnya menurut Pak Sukidi sudah betul ini? Seperti sekarang ini? Atau kalau menurut ini kan ada catatan yang perlu, ya namanya perubahan, restorasi, mengembalikan nilai-nilai lama. Kalau Gus Coy tadi dengan melontarkan pertanyaan itu pasti punya jawaban juga pasti. Menurut Gus Coy? Kalau saya tangkap dari jawaban Mas Sukidi, demokrasi langsung modern, meritokrasi juga modern. Nah, sekarang mari kita lihat kelemahannya. Dan kelemahan itu berdampak yang luar biasa atau biasa-biasa saja untuk perjalanan bangsa kita. Demokrasi langsung di mana rakyatnya tadi sudah sebut, dan saya akan mengutip pendapatnya Profesor Yuwono Sudarsono. Demokrasi langsung itu mensyaratkan masyarakatnya itu well educated. Mari kita lihat di Indonesia. Yang kedua, secara ekonomi sudah menjadi kelompok menengah yang tidak rentan kena ini. Yang berikutnya lagi adalah antara lain ini, saya nyebut beberapa persyaratan yang saya baca bukunya beliau itu. Well informed, ya. Kira-kira gitu. Nah, sekarang mari kita well informed, ya kan? Dan ekonomi tadi itu, ya kesejahteraan. Nah, sekarang mari kita lihat. Ketika pemilihan langsung, maka mari kita lihat, kita bumikan ini. Kita bumikan. Dia jadi bupati, dulu pengalamannya apa ya? Dia sebagai aktivis apa ya? Dia pendidikannya apa ya? Kan banyak pertanyaan seperti itu. Dia muncul, oh karena dia punya duit. Ini anak kemarin, baru lulus sekolah. Udah mau dijadiin wali kota. Ini baru kemarin masih ingusan, baru jualan pisang goreng, tiba-tiba jadi wali kota, gitu kan? Ini anak kemarin hanya karena anaknya orang kaya,
Padahal bukan siapa-siapa. Tiba-tiba dia jadi ketua DPRD. Kemudian setelah itu jadi bupati. Nah, ini nih. Ketika mereka jadi pimpinan, memang ada yang baik. Tapi ada yang memang ya begitu-begitu aja, gitu kan? Nah, di sini berarti tidak ada meritokrasi di sini. Ini berarti kelemahan. Salah satu kelemahan demokrasi langsung itu. Selain kita tetap harus terus berpikir, karena Pancasila itu menjadi landasan kita dalam berdemokrasi, berpolitik, berekonomi dan segala macam, maka tafsir dari sila yang keempat, apakah demokrasi langsung seperti ini memang ini yang pas? Apakah itu tapi korelasi tadi dari yang siapa tadi ya dengan syarat well informed, well educated, baru kemarin jualan pisang goreng tiba-tiba jadi, ya kan? Ini kan contoh tadi disebut Gusto, ya kan? Saya nggak tahu maksudnya pisang goreng itu gimana. Kemudian jadi wali kota dan lain sebagainya. Hubungannya dengan proses langsungnya ini di mana? Kalau misalnya proses langsungnya diperbaiki, misalnya mencalon masyarakatnya juga sadar, oh nggak perlu milih karena dia belum pengalaman, kan bisa juga dilihat dari sisi itu. Nah, itu karena rakyatnya itu tadi, rakyatnya belum well educated, rakyatnya miskin pada umumnya, ya kan? Kemudian mungkin partainya juga sakit, mengapa yang begitu didukung, gitu kan? Ini kan banyak faktor nih. Jadi karena penyakit kanker ini kan, itu kan nular ini. Artinya kita belum pas dengan kondisi semua itu, belum pas untuk demokrasi yang langsung. Bukan berarti demokrasi yang langsung tidak pas, gitu kan maksudnya Gus? Harus semuanya kita evaluasi. Jadi ini semuanya perjalanan demokrasi kita itu setiap 5 tahun ini harus kita evaluasi. Memang itulah kesempatannya 5 tahun. Ini menarik, saya menyinggung soal makmur tadi, belum well good, masih miskin dan lain sebagainya. Memang ada pertanyaan yang menggelikan juga ini, Pak Sukidi ya. Karena orang berpikir demokrasi dulu baru bisa membawa kemakmuran, atau memang sebelumnya harus makmur dulu nih, baru kita bicara demokrasi, sehingga demokrasinya benar-benar sesuai yang ideal tadi, atau gimana? Sebenarnya demokrasi sebagaimana diimpikan oleh para pendiri Republik ini adalah satu instrumen terbaik untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Karena itu demokrasi ini sekedar jalan yang ujungnya adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan yang menjadi milik bersama seluruh rakyat Indonesia. Itulah sebabnya kenapa sila Pancasila ditutup dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu memberikan satu penegasan bahwa tujuan kita berdemokrasi dan bernegara adalah semata-mata untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Berarti frame demokrasi memang untuk membawa kemakmuran, benar seperti itu. Cuman kan kita kemudian tadi lebih dalam memilah tentang demokrasi yang seperti apa dulu jalannya, kan begitu ya. Kalau tadi catatan Gus Coy, kita dapat menangkap tuh demokrasi langsung, sehingga yang populer-populer, ya kan, entah itu, ya saya nggak kemudian menyudutkan satu profesi, dua profesi dan lain-lainnya, tapi yang dikenal, yang mampu kemudian, ya tanda kutip, keluar uang banyak, demokrasinya bukan lagi politik identitas, tapi politik isi tas misalnya, kan gitu kan, yang dikhawatirkan Gus tadi kan, akhirnya itulah yang terpilih, maka bukan dikhawatirkan, itulah yang hari ini terjadi. Yang hari ini terjadi, maka itulah yang kemudian membawa kualitas demokrasinya yang dikhawatirkan tidak membawa kepada kesejahteraan tadi, yang bahkan tadi disinggungkan meritokrasi. Itu masuk meritokrasi nggak gitu? Jadi sebenarnya ditanyakan Gus saya tadi. Kira-kira bagaimana Pak Sukidi? Saya lebih memberikan perhatian bahwa agar demokrasi memberikan satu makna kesejahteraan bagi rakyat, maka orientasi pemimpin adalah pertama pada usaha bersama mewujudkan pendidikan gratis kepada kaum fakir miskin. Karena ini amanah konstitusi yang seringkali selama hampir 78 tahun kita merdeka begitu terabaikan dalam kehidupan politik kita. Pendidikan gratis bagi kaum fakir miskin ini untuk mengejar ketertinggalan mereka dengan masyarakat lain yang jauh lebih beruntung. Untuk itu pemimpin dalam demokrasi harus memberikan satu keberpihakan yang jelas kepada kaum fakir miskin, terutama dalam hal pendidikan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini adalah gratis. So education, free education for the poor. Pendidikan gratis untuk mereka yang fakir miskin sampai perguruan tinggi. Yang kedua adalah, yang tak kalah pentingnya adalah
apa yang dalam tradisi Amerika disebut juga sebagai universal healthcare. Kesehatan universal terutama kepada kaum fakir miskin. Jika kesehatan ini diberikan secara gratis kepada kaum fakir miskin dan tidak perlu iuran BPJS lagi, maka mereka akan memperoleh satu kesehatan raga yang dari situ mereka bisa dapat bekerja dan bisa mengejar ketertinggalan dengan masyarakat lain. Dan karena itu proyek utama adalah pendidikan dan kesehatan itu. Dua instrumen terpenting untuk tentu saja tapi itu selalu juga dikampanyekan oleh calon-calon pemimpin, calon-calon wakil rakyat, itu dikampanyekan yang seperti itu. Tapi pada akhirnya kan sekarang kita mencoba mengevaluasi, salahnya apa sih? Jangan-jangan memang orang mau memilih calon wakil rakyat itu sebenarnya, saya melihat ada agak bedanya nih guys. Cara masyarakat mau memilih calon wakil rakyat, memilih wakil rakyat dan memilih pemimpin di di eksekutif gitu ya. Ini agak beda nih. Kalau eksekutif mungkin ada sedikit idealisme lah ya di dalam kepala rasionalnya gitu. Tapi dalam milih wakil rakyat yang bisa memperjuangkan hak-haknya kadang-kadang itu tipis sekali tuh, sehingga yang disebut tadi demokrasi langsungnya itu jadi agak nggak bisa mewujudkan kualitas wakil rakyat, kualitas pemimpin. Begitu Gus? Memang banyak faktor. Intinya yang pertama kita sudah memilih demokrasi. Itu cara atau sistem yang terbaik dari yang baik. Jelek dari yang terjelek. Kan kira-kira itu. Sistem yang jelek dari yang terjelek. Demokrasi itu adalah pilihan kita. Nah, pertanyaannya kan sebetulnya di sini. Kita harus berangkat dari sini dulu. Meskipun saya dulu terlibat di parlemen ya, yang demokrasi secara langsung seperti ini, tapi dalam perjalanan kan boleh kita mengevaluasi setiap kebijakan atau setiap sistem. Karena itu muncul karena kan tantangannya juga banyak. Evaluasi dari kelompok-kelompok yang kritis kan juga banyak, ya kan? Ini kan semua menjadi masukan. Nah, itu tadi. Apakah demokrasi langsung seperti ini memang sesuai dengan sila yang keempat? Kan itu ya. Ini sebetulnya. Adapun untuk mencapai tujuan itu langsung atau tidak langsung, dipimpin atau langsung, ya, itu tujuan nasional itu sudah jelas. Jadi pemerintah itu setelah dibentuk, disusun, menyusun diri, itu terus membuat program seperti apa, itu sebetulnya arahnya itu sudah jelas. Itu tanpa GBHN pun nggak ada masalah, karena udah jelas tujuan nasional itu. Ya, di konstitusi kan. Ya itu tadi, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan, itu gitu. Itu tinggal menguraikan. Nah, untuk ke arah situ, siapapun yang terpilih, sebetulnya kan bagaimana strateginya. Supaya tujuan nasional itu lebih cepat. Nah, salah satu efek yang buruk dari langsung ini adalah ketika dia pemilihan langsung itu bermodalkan banyak. Untuk menjadi bupati ada yang 100 miliar, ya kan? 50 miliar, ada 200 miliar, dari gubernur ada sekian, ada yang 1 triliun mungkin begitu kan? Itu kemudian mahar, itu kemudian bagaimana cara mengembalikan? Secara ini kan pasti harus mengembalikan. Balas budi. Nah, dari mana uang dan segala macam. Nah, ketika dia jadi, maka bikin programnya itu sering tidak langsung bersentuhan dan kepentingan langsung rakyat ini. Yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, muter-muter kemana-mana supaya bisa dapat uang dari situ untuk mengembalikan uang yang dikeluarkan ya pada saat pemilihan langsung ini. Pada saat dia menjalankan demokrasi langsung. Dan itu berputar-putar dari setiap masa ke masa dan waktu ke waktu. Ini yang perlu dievaluasi gitu loh. Yang perlu dievaluasi. Kita lanjutkan lagi karena ada pertanyaan. Kalau tidak demokrasi yang langsung itu kan sebelumnya pernah ada demokrasi yang perwakilan, ya kan? Ya, ceritanya Gus. Apakah itu juga tidak menjamin yang dikhawatirkan dan terjadi sekarang ini Gus Coy? Nanti kita lanjutkan ya Pak Sugidi. Kita akan libatkan juga teman-teman dari mahasiswa nanti juga ingin memberikan pendapat. Tetaplah di Visi Negarawan.
Berbicara tentang demokrasi memang luas sekali ya. Tadi kita awali dengan contoh kasus kritik yang disampaikan kepada pemerintah saat ini dan kita berdebat ini demokrasi yang sudah super bebas, liberal atau yang seperti apa yang sebaiknya terjadi. Tapi kita memang kemudian mengerucut membahas setelah mengevaluasi membahas tentang prosedural demokrasi di ujungnya, di kepemiluannya begitu. Kalau Pak Sugiri mendengar penjelasan Gus Coy tadi kira-kira gimana soal yang perlu kita coba evaluasi pemilihan langsung ya, maksudnya demokrasi langsung tadi pemilihan langsung ya Gus Coy ya, itu apakah masih sesuai sebenarnya dengan sila keempat itu yang keterwakilan dan lain sebagainya? Saya lebih ingin fokus pada substansi demokrasi itu sendiri, baik langsung maupun tidak langsung, terutama terkait dengan kesejahteraan rakyat. Pertama adalah kita harus terpanggil untuk memberikan satu kesadaran publik bahwa fondasi dasar kita untuk hidup dalam masyarakat demokratis adalah tradisi untuk selalu berpikir rasional. So dare to think, dare to use your own reason itu selalu menjadi pegangan kita agar kita menjalani kehidupan ini secara rasional. Karena rasionalisme ini masih begitu jauh dari kehidupan nasional kita. Masyarakat percaya pada tahayul, pemimpin percaya pada tahayul, pada mistik, dan seterusnya. Dan cara terbaik untuk menjalani kehidupan rasional di dunia ini adalah dengan percaya pada reason itu sendiri. Itu pertama. Karena apa? Karena saya teringat pada nasihat Bapak pendiri Amerika Benjamin Franklin kepada saudagar muda untuk menjalani kehidupan secara rasional. Nasihat Benjamin Franklin itu adalah pertama, time is money, credit is money, and honesty matters in business. Waktu adalah uang, kredit adalah uang, dan kejujuran, integritas adalah begitu penting dalam bisnis. Ini memberikan satu inspirasi kepada kita bahwa yang terpenting dalam masyarakat kita adalah dorongan untuk melakukan satu entrepreneurship, satu kewirausahaan yang lebih menghargai waktu adalah uang, kredit adalah uang, dan integritas moral menjadi penting sekali untuk kesuksesan di dunia bisnis. Itu fondasi dasar untuk menjalani kehidupan rasional. Kalau diterapkan ke dalam yang konteks pembicaraan kita tadi seperti apa kira-kira Pak Sugiri? Konteks pembicaraan itu adalah pertama tentu saja kita membutuhkan pemimpin Indonesia yang percaya pada dimensi rasionalisme dalam menjalankan republik ini. Karena apa? Karena tanpa rasionalisme kita menjadi bangsa yang tidak akan pernah bisa maju. Karena itu slogan yang selalu harus kita dengungkan adalah dare to use your own reason, keberanian untuk berpikir rasional, karena itu menjadi fondasi dasar untuk menjadi maju. Kenapa rasionalisme ini begitu saya tekankan? Karena apa? Karena inilah fase dalam peradaban barat, fase pencerahan yang slogan utama, moto utamanya adalah berpikir secara rasional. Rasionalisme itu menjadi titik balik dari peradaban pencerahan itu sendiri, dan karena itu kita untuk memperoleh satu kemajuan harus terbiasa untuk berpikir rasional, bertindak rasional, dan menjalani kehidupan dengan kalkulasi rasional. Tapi soal efek yang tanda kutip kurang baik dari pemilihan langsung tadi, demokrasi langsung tadi itu adalah mereka akan pasti terikat oleh harus balas budi, bayar balik, payback lah ya kurang lebih dan lain sebagainya, terikat dengan hal-hal itu. Sehingga mewujudkan pemikiran-pemikiran modern rasionalitas tadi itu, rasionalisme tadi itu menjadi nggak bisa jalan karena memang tersandra oleh hal-hal yang tadi. Maksudnya gitu ya Gus Coy. Kalau Gus Coy sendiri melihat seperti apa? Emang itu akar masalahnya? Cocok, karena memang itu modernitas memang begitu, ya kan, rasional. Tapi ketika kita pemilihan langsung, sebetulnya rakyat juga tidak memilih secara rasional. Oh iya? Ya, hasil survei, rakyat lebih memilih dimensi sosiologis. Dimensi Penjelasannya gimana nih Gus? Penjelasannya gimana nih Gus? Dimensi sosiologis itu misalnya karena
sama-sama unsur Jawanya gitu kan, unsur-unsur seperti itu. Ada kan nggak rasional kan? Ya. Nah kalau kita mau jujur ya kita tawarkan 3 ini kan. Ini bisa nambah 4 segmen nih kalau kita bicara. Jadi tidak rasional menurut Gus Coy ke pemilihan langsung ini. Ya, menjadi rasional ketika masyarakatnya memang sudah yang rasional itu kelas menengah ke atas. Yang secara ekonomi itu memang kelas menengah ke atas, secara pendidikan itu juga atas gitu kan. Yang tidak ya tidak. Gus, tapi katakanlah nggak pemilihan langsung. Taruhlah pemilihan yang tidak langsung itu seperti apa? Itu bisa rasional nggak penjelasan singkat, Gus, sebelum saya ke teman mahasiswa? Nggak, jadi saya bukan soal itu ya. Saya sebetulnya titik tolaknya bukan soal langsung tidak langsung. Iya. Hanya karena sekarang itu sedang berjalan langsung gitu ya. Titik tolaknya adalah pada sila yang keempat Pancasila. Gitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Di sini nih. Permusyawaratan perwakilan. Iya. Di sini nih. Ya. Kalau rakyat ternyata ini tafsirnya memang yang paling benar. Ketika itu diimplementasi ke dalam konteks memilih pemimpin langsung, ya sudah nggak ada masalah. Ini berarti sudah menjadi pilihan kita. Tinggal kalau ada kelemahan sana sini, ya kan? Berarti kita setiap pemimpin yang kemudian terpilih, meskipun mungkin pada saat terpilihnya tidak dipilih secara rasional, dipilihnya karena membayar, dipilihnya itu karena pencitraan, maka ketika memimpin, dia harus membuat rakyatnya itu ekonominya harus naik, pendidikannya harus gitu loh, sehingga kemudian ketika dia meninggalkan jabatan itu maka ada legacy. Bahwa dia telah menciptakan kesejahteraan rakyat, memajukan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan rakyat. Kita dengarkan pendapat Mas Nirwansyah ya, mahasiswa UIN. Silakan Mas Nirwansyah, harapan dari Anda terkait dengan proses demokrasi kita sekarang ini seperti apa? Ya, pertama nggak ada satupun ya sistem pemerintahan yang sempurna yang diciptakan oleh manusia. Nah, terkait demokrasi dengan segala evaluasi yang sudah dipaparkan oleh Gus Coy ataupun Pak Sukidi tadi, saya ingin mengatakan dengan segala kekuatan dan kelemahan sistem demokrasi, saya ingin mengatakan bahwa sebuah sistem politik yang dinilai ideal sekalipun seperti demokrasi misalnya, maka kedudukannya tidak melebihi dari posisi si pincang di antara si lumpuh. Jadi teman-teman mahasiswa ya tetap demokrasi adalah sistem yang lebih baik dari yang terbaik dari yang baik. Mungkin itu. Baik Mas Nirwansyah, Gus Coy, Pak Sugidi, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini di Visi Negarawan. Yang pasti tentu saja ketika kita bicara demokrasi panjang lebar, ujungnya harus tentang keadilan sosial dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas waktunya malam ini. Terima kasih untuk Anda terus menyaksikan Visi Negarawan. Saya Indra Maulana, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV